Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari yang mulia ini bukan saja bulan Muharram, kita juga pada hari yang sama berada pada hari Jumaat, penghulu semua hari. Dan hari Jumaat ini pula bertepatan dengan 10 Muharram, hari Ashura. Ditambah pula kita diberi oleh Allah dorongan, hidayah, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Yang kita akan bahas adalah beberapa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja termasuk jenis-jenis doa yang paling hebat. Jadi timing ketika ini sangat istimewa. Marilah kita konsentrasi, fokus untuk mendengar pencerahan tentang 3 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga doa yang akan kita bahas pagi ini pendek-pendek saja, tapi fadilatnya luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bercakap, berucap, bila berbuat, walaupun ringkas, tapi besar fadilatnya. Itu di antara ciri-ciri kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya sebenarnya dalam doa tak perlu panjang. Yang penting padat, ringkas. Padat, ringkas, tapi istimewa. Sebagai contoh, doa yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu ceramah pencerahan tentang doa siri yang keempat. Kita sudah lalui 3 doa siri yang pertama, 3 doa siri yang kedua, tambah 3 doa lagi minggu yang lalu. Jadi semuanya 9. Nah, pada hari ini kita akan bahas doa yang ke-10, 11 dan 12. Semuanya pendek belaka. Cuma perlu sedikit pencerahan lah. Doa yang pertama. Doa yang pertama, coba lihat muka surat 7. Doa agar diberi ketetapan dalam mentaati Allah. Mentaati Allah, tapi kita mau tetap berterus-terusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya baca Allahumma ihdini wasaddidni.
Kalau kita baca secara wasal, sambung, Allahumma hdini wasaddidni. Pendek saja. Artinya, Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah aku, berilah aku hidayah, wasaddidni, dan tepatkanlah cara aku mentaatimu. Doa ini pendek. Tapi doa ini dikatakan ma'a qillatil ibarah azimul faidah. Ibaratnya ungkapannya ringkas tetapi dia mengandung azimul faidah, faedah yang agung. Seolah-olah doa ini menggabungkan semua kebaikan. Sebagaimana Ustaz pernah sebut, doa yang paling kerap kita ucap seharian sebagai orang Islam terdapat dalam surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah atau tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Minimal 17 kali. Sebab ada 17 rakaat salat fardu setiap hari. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang suka dan selalu melakukan salat-salat sunat seperti rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, dan lain-lain. Semuanya tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Oleh sebab itu tidak mustahil seorang muslim, muslimat kadang-kadang memohon doa yang sama, ihdinas siratal mustaqim sampai 30, 40, 50 kali dalam sehari. Allahumma maknanya ya Allah, ya Tuhanku, ihdini, berilah aku hidayah. Kita minta hidayah. Hidayah dengan makna ar-rasyad, bimbingan, panduan. Allah Subhanahu wa taala bila membimbing kita, memberi panduan kita, pasti selamat. Dan menghala dan mengajak kita menuju ke syurga, menuju kepada redha-Nya. Kalau kita mendapat hidayah daripada Allah. Adapun makna wasaddidni, maksudnya wawafiqni waj'alni musiban fi kulli umuri. Ya Allah, Engkau berilah ketepatan dalam semua urusan yang aku lakukan. Ketepatan, tepat. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, bila ditanya, bila ketepatan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah, jawabnya mudah saja. Bila kita ikut cara Rasulullah. Sebab baginda Rasul itu utusan resmi Allah. Allah ketika menyuruh atau melarang tidak secara directly kepada setiap manusia. No. Sebab kita tak terima wahyu. Yang terima wahyu hanya Rasulullah, utusan Allah. Semua kehendak Allah kepada umat manusia disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Itu sebabnya apabila seseorang hanya jadikan Al-Quran sebagai panduan, tetapi tolak hadis Nabi, mustahil, impossible.
dia akan mendapat sadat. Sadat maknanya ketepatan dalam bekerja, berbuat, beramal, lebih-lebih lagi dalam beribadat. Itu sebabnya umat Islam tidak dinamakan muslim atau muslimat kalau sekadar mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Belum lagi muslim kalau mereka tidak ikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah maknanya kita bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi untuk mentaati Allah tidak akan mungkin bila kita tidak ikut cara yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya begitu turun dari Isra dan Mi'raj, Nabi bawa kewajiban salat 5 waktu. Nabi tak tahu bagaimana cara salat sebagaimana yang Allah kehendaki. Begitu sampai di Mekah, Allah utus malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara salat. Sejak dari takbir, letak tangan, rukuk, i'tidal, sujud, apa yang patut dibaca, ketika qiyam, ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, semua telah diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai, malaikat kembali ghaib, giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil para sahabat. Lalu giliran Nabi memperagakan atau demo salat yang diajar oleh Jibril kepada para sahabat. Sejak dari takbir hingga salam. Kemudian apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tadi tengok cara aku salat. Itu sebabnya bila kita salat tidak ikut cara Nabi Muhammad, Allah akan tolak. Itu namanya bid'ah. Buat perkara-perkara baru yang tak diajar oleh Nabi. Itu maksud wasaddidni. Ya Allah, berilah aku hidayah, petunjuk. Wasaddidni, dan berilah ketepatan dalam aku mentaatimu. Sebabnya Allah berfirman pada ayat 36 surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita. Tak berhak. Dalam perkara apa mereka tidak berhak? Dengar baik-baik sambungan terjemahan. Yaitu apabila Allah telah tetapkan satu-satu hukum dan Rasulnya telah tetapkan satu-satu hukum, lalu mereka ingin cari hukum yang lain. Tidak berhak mukmin laki-laki, juga tidak berhak mukminat perempuan. Bila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketetapan, lalu mereka mencari ketetapan yang lain. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Barang siapa yang ingkar tidak mau ikut ketetapan Allah dan Rasul, maka terjerumuslah ia ke dalam kesesatan yang nyata. Amalnya tak diterima oleh Allah. Karena tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul. Dalam bab haji, "Khudhu anni manasikakum," kata Nabi. Ambillah daripadaku cara pelaksanaan ibadat hajimu. Laki-laki bila memakai ihram, bagaimana? Perempuan bila memakai ihram, bagaimana? Bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana melontar jamarat, bila wukuf di Arafah, semua mesti ikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Ustaz ada buat pedoman haji dan umrah ringkas dan tepat. Sila miliki buku itu. Semua pergerakan kita dalam haji ada dalilnya dari Nabi. Itu sebabnya Ustaz tambah pedoman haji dan umrah ringkas tetapi tepat. Semuanya ada hujah dan dalil. Okey. Doa ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Orang yang menjadi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada sepupu, dan Ali punya bimbingan khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, Ali, baca selalu doa ini. Allahumma hdini wasaddidni. Dengan makna tadi. Minta hidayah. Kemudian dalam hidayah ini, kita minta supaya melakukan suruhan Allah dengan tepat. Itu sebabnya bila kita lihat sejenak makna ihdinas siratal mustaqim. Ustaz ada sebut dalam buku Ustaz tafsir surat Al-Fatihah yang tak lama lagi insya-Allah akan terbit. Buku tersebut sudah beredar lebih kurang 30 tahun yang lalu. Cuma Ustaz tambah lagi bilangan kertasnya. Ketika membahas tunjuki kami jalan yang lurus, kata Syekh Nasir As-Sa'di, dia ada dua makna. Dia ada dua makna. Maknanya ada dua. Yaitu dengan sisipan ila dan disisipan fi. Ustaz ada sebut hal ini di dalam tafsir juz 30. Juz 30. Atau juz yang pertama. Yes, juz yang pertama. Yang pertama maknanya ihdina ila siratil mustaqim. Dari sudut makna ya, jangan baca begitu, tapi dari sudut makna. Maknanya ila kepada, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus dengan makna kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Itu bila disisipi dengan atau diselingi dengan ila. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus, yaitu kepada agama Islam. Alhamdulillah untuk makna itu sudah makbul. Sebab semua kita sudah beragama Islam.
Tapi ada satu lagi sisipan. Ihdina fis siratil mustaqim. Tunjuki kami ya Allah di dalam jalan yang lurus. Kalau tadi kepada, yang kedua ini di dalam jalan yang lurus, maknanya dalam kami beragama Islam, berilah kami taufik dan dorongan supaya melaksanakan suruhan-suruhan-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu, sebagaimana yang Kau kehendaki dalam Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita faham makna ini, maka kita dapat ambil satu kesimpulan. Ada sebahagian orang Islam yang hanya makbul untuk makna yang pertama saja, yaitu masuk Islam. Tapi dalam beragama, suruhan-suruhan Allah dan Rasul dia tak buat, larangan-larangan Allah dan Rasul dia tidak jauhi. Berapa banyak hari ini dia Muslim tapi rasuah. Padahal rasuah dilarang oleh Allah dan Rasul. Berapa banyak hari ini dia Muslim, Muslimat, mukmin, mukminat tapi tidak tutup aurat. Berapa banyak hari ini Muslim, Muslimat tapi masih lagi berzina, minum arak, berjudi, meninggi suara pada mak bapak. Itu maksudnya. Itu lebih kurang makna dari doa ini. Allahumma hdini wasaddidni. Pendek saja, tapi dia membawa makna yang cukup dalam. Okey. Kita berpindah kepada hadis yang kedua atau doa berikutnya, yaitu doa yang ke-11. Apa dia doa yang ke-11? Doa ini cukup popular, khasnya di dalam bulan Ramadan yang lalu. Tapi ingat ya, doa ini tidak hanya untuk Ramadan. Yaitu pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andai kata saya rasa malam itu malam Lailatul Qadar, apa ya doa yang sangat baik untuk saya ucap selalu?" Lalu Nabi ajar, "Quli," katakan olehmu, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Pendek saja. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahumma, innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka kepada kemaafan. Oleh itu maafkanlah dosa-dosaku. Walaupun ini diajar oleh Nabi kepada istrinya Aisyah, tapi kita selaku umatnya bagus ikuti doa ini. Walaupun doa ini diajar oleh Nabi sempena 10 Ramadan terakhir, karena Aisyah bertanya tentang jika beliau rasa malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang patut dibaca. Tapi kata para ulama, doa ini sifatnya umum. Bacalah walaupun dalam sujud. Bacalah walaupun selesai tahiyat akhir sebelum salam. Bacalah doa ini pada sepertiga akhir malam. Bacalah doa ini antara azan dan qamat. Itu semuanya masa atau timing doa kita sangat dikabulkan oleh Allah.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa makna al-afwa? Kita sudah belajar dalam Al-Asma'ul Husna bahwa salah satu Al-Asma'ul Husna nama Allah adalah Al-Afu, Maha Pemaaf. Apa makna pemaaf? Kemaafan, apa maknanya? Maknanya huwa tajawuz anis sayyi'at. Kita mohon agar Allah berlepas daripada kejahatan-kejahatan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak beri kita siksaan, balasan yang tidak baik terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu makna al-afu. Semua kita tahu, setiap anak cucu Adam pernah buat dosa. Kalaulah orang seperti Aisyah, lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, padahal mereka adalah orang baik-baik belaka, ibadatnya banyak, lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, tak pernah buat dosa. Baca doa ini, lebih-lebih lagi kita yang banyak dosa ini. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau tidak suka menyiksa walaupun kami banyak buat dosa. Tuhibbul afwa, dan Engkau pula suka memaaf. Allahu Akbar. Kita puji Allah, kita sanjung Allah dengan mengatakan bahawa Allah sangat suka memberi kemaafan. Itu sebabnya terdapat dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira bila pelaku-pelaku dosa itu tobat kepadanya. Allah suka, Allah gembira, Allah happy. Itu menunjukkan Allah punya sifat kemaafan yang luar biasa. Kemudian setelah kita puji Allah dengan bertawassul dengan nama-nama Allah, Allahumma innaka afuun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau suka kepada kemaafan, baru kita minta sesudahnya fa'fu anni. Oleh sebab itu, maafkanlah daku. Maafkanlah segala dosa-dosaku, besar maupun kecil, ya Allah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, kesimpulan daripada doa yang kedua ini, yaitu doa yang ke-11, pertama sekali isbatu sifatil afu wal mahabbah lillah. Dalam doa ini kita mengisbatkan, menetapkan Allah memang punya sifat pemaaf dan suka kepada kemaafan. Yang kedua, faedah daripada doa tadi, yaitu dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita suka memilih doa-doa yang penuh dengan keberkatan. Lebih-lebih lagi pada waktu-waktu yang sangat afdal, apalagi sempena Lailatul Qadar.
Dan jangan lupa yang ketiga, hadis tersebut atau doa tersebut menunjukkan kesungguhan Aisyah radhiyallahu anha untuk belajar. Kesungguhan Aisyah radhiyallahu anha untuk belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bertanya, "Ya Rasulullah, andai kata aku ketika itu rasa malam Lailatul Qadar, apa ya yang paling baik untuk aku ucapkan?" Lalu diajar oleh Rasul. Ini memberi isyarat terhadap segala sesuatu yang kita ragu-ragu atau belum tahu, ingin mendapat pencerahan. Jangan malu bertanya. Aisyah saja bertanya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebut, tidak jawab. Alah, Aisyah, tak akan yang itu pun tak tahu. Rasulullah layan dengan baik. Bacalah olehmu Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini menunjukkan bahawa sikap setengah ustaz bila ditanya lalu marah orang yang bertanya sangat bercanggah dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mari kita ikut sifat mulia. Sama ada sifat mulia Aisyah yang tak segan-segan untuk bertanya sesuatu yang beliau belum tahu, dan ikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terhadap istrinya sendiri yang dikatakan sangat banyak ilmunya, baginda tetap layan dengan baik. Bacalah olehmu, quli, ucapkanlah Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita sampai ke doa yang terakhir. Doa yang ke-12. Doa yang ke-12 pula berbunyi, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, ya Allah, min fadlik wa rahmatik, fadilatmu dan rahmatmu. Fadilat maknanya kelebihan, kurnia yang banyak. Rahmatik, kasih sayangmu. Aku minta, ya Allah, tolong bagi aku kurniamu yang banyak dan rahmatmu, yaitu kasih sayangmu. Fa innahu la yamlikuha illa anta. Sebab kedua-duanya tidak ada yang memilikinya kecuali hanya engkau. Kurnia milikmu, ya Allah. Rahmat milikmu, ya Allah. Allahu Akbar. Dan sebabnya Abdullah bin Mas'ud berkata, adalah Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebahagian daripada kurniamu. Min fadlik, diawali dengan min maknanya litaba'id, sebab kurnia Allah sangat banyak. Min fadlik, rahmat Allah juga sangat banyak, tidak ada batasannya. Min rahmatik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian kita membuat satu pengakuan. Sama ada fadilat atau rahmat
hanya milik Allah. La yamlikuha illa anta. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Apabila kita pergi ke surau atau ke masjid, apa doa yang kita minta ketika masuk? Allahumma inni as'aluka Allahumma inni Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku segala pintu rahmatmu. Kita minta rahmat. Ketika balik dari masjid, ketika akan keluar pintu masjid, kita minta fadilat. Allahumma aftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah untukku segala pintu kurniamu, fadilatmu. Di dalam buku yang cukup terkenal yang dikarang oleh Waliullah Ad-Dahlawi yang berasal daripada India, Dahlawi itu dari perkataan New Delhi, karena beliau tinggal di sana, New Delhi. Karena sangat alimnya, beliau menamakan dirinya Waliullah Ad-Dahlawi. Dalam kitabnya yang cukup terkenal, sehingga orang-orang Arab pun baca buku beliau, padahal beliau orang India. Karena hebatnya wali Allah ini. Nama bukunya Hujjatullahil Balighah. Hujjatullahil Balighah. Dalam buku tersebut, Ustaz ada buku itu, beliau bezakan antara rahmat dengan fadilat. Kata beliau, fadilat itu dia lebih cenderung kepada an-ni'am ad-dunyawiyah, nikmat yang bersifat keduniaan. Itu fadilat. Rahmat pula dia lebih cenderung kepada an-ni'am ad-diniyah, an-ni'am al-ukhrawiyah, nikmat akhirat atau nikmat agama. Mengapa minta rahmat bila masuk masjid? Betul tak bila kita masuk masjid yang kita minta rahmat, yaitu ganjaran pahala yang besar dari sisi Allah. Apalagi salat berjamaah. Banyak ganjaran yang akan kita dapat di akhirat nanti, di akhirat. Bukan di sini. Kita baca Quran, kita berwirid, kita berzikir, salat berjamaah, semuanya itu rahmat. Sedangkan ketika akan keluar, minta fadilat, Allahumma aftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu fadilatmu. Fadilat maknanya nikmat yang bersifat keduniaan. Sebab bila kita keluar surau atau masjid, kita hendak bawa taksi. Kalau dia driver taksi, dia hendak bawa Grab, Lalamove, dia hendak balik rumah untuk makan, jumpa isteri, jumpa anak. Dia hendak pergi ke kedainya, kedai runcit. Semuanya itu adalah keduniaan. Itu sebabnya ketika keluar masjid, kita minta fadilat. Allahu Akbar. Cantik. Itu sebabnya bila kita balik kepada doa ini, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu fadilatmu, yaitu kurnia yang bersifat keduniaan. Wa rahmatik, dan rahmatmu yang bersifat keakhiratan.
Itu sebabnya kalau kita ingin bahagia di alam barzakh dan di alam akhirat, kita mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita tahu ada ayat Quran yang berbunyi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? "Wa ma arsalnaka", kami tidak utus engkau wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Mengapa rahmat bukan fadilat? Karena tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lebih banyak menguntungkan kita di akhirat nanti setelah kita mati. Rahmatan lil alamin, bukan fadilatan. Bukan, tapi rahmatan. Oleh sebab itu ingin bahagia di alam barzakh, ingin bahagia di alam akhirat, ikut ajaran Nabi Muhammad menjadi syarat utama. Itu sebabnya syarat amal yang diterima dua bagi orang Islam. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala, tidak boleh riya, tidak boleh syirik. Yang kedua, ittiba'ur rasul, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.